Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya pada hari ini. Sudah siap semua untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Oke, baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang adab sholat dan zikir. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Sally hadir? Sally hadir, Bu. Ya, hadir. Nindi? Nindi hadir, Bu. Ya, Nindi hadir. Oke, yang terakhir, Salma? Salma hadir, Bu. Ya, hadir. Oke, sudah hadir semua. Terima kasih anak-anak sudah menjawab absen dan salam ibu. Sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini tentang adab sholat dan zikir, ibu akan menjelaskan sedikit nih, apa sih tujuan dari mempelajari adab sholat dan zikir ini. Nah, jadi tujuan kita mempelajari adab sholat dan zikir ini adalah untuk mengetahui apa sih itu sholat dan apa sih itu zikir. Nah, mungkin anak-anak semua tuh sudah banyak yang tahu nih tentang sholat dan juga sudah tahu tentang zikir. Mungkin anak-anak sudah mengenal itu semua. Di sini kita akan mempelajari lebih dalamnya lagi tentang sholat dan zikir, yaitu tentang adab kita terhadap sholat dan juga zikir. Karena mungkin kita taunya adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan adab kepada sesama manusia dan lingkungan. Tapi anak-anak juga perlu ingat dalam melaksanakan ibadah, entah itu sholat, zikir, puasa, itu kita juga memiliki yang namanya adab. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari apa sih adab sholat dan adab zikir. Oke, langsung saja ke manfaatnya. Kenapa sih kita perlu mempelajari yang namanya adab sholat dan juga adab zikir? Nah, jadi anak-anak, ibu jelaskan sedikit. Kita sebagai seorang muslim, seorang yang terlahir ataupun yang beragama Islam, tentu melaksanakan yang namanya ibadah. Nah, dalam beribadah itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, zikir, puasa yang seperti itu saja, tidak anak-anak. Kita sebagai seorang muslim juga perlu yang namanya beradab dalam melaksanakan hal itu, entah itu sholat, puasa, dan zikir ini sendiri. Ada adab-adab di dalam melaksanakan itu semua, karena kita sebagai muslim itu dituntut untuk berakhlak dan beradab seperti itu. Jadi anak-anak semua, pentingnya mempelajari adab sholat dan zikir itu supaya kita tahu bagaimana caranya untuk sholat dan zikir yang baik dan benar. Oke, ini kita langsung masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, buka bukunya semua ya. Nah, di halaman 5. Nah, gue akan menjelaskan tentang adab sholat dan juga zikir. Nah, mungkin anak-anak semua sudah tidak asing dengan kata-kata sholat dan juga zikir. Mungkin malah dua itu adalah satu hal yang sepaket. Kita sholat, kita juga berzikir. Nah, mungkin anak-anak semua sudah memahami apa itu sholat dan apa itu zikir. Tapi di sini kita mengingat kembali apa sih sebenarnya sholat itu, apa sih sebenarnya zikir itu. Nah, oke. Untuk yang pertama itu adalah sholat. Nah, kita sama-sama tahu sholat itu adalah ibadah wajib yang mana kita laksanakan 5 kali dalam satu hari. Dan untuk perempuan bisa sih nggak 5 kali sehari bila lagi berhalangan. Tapi untuk muslim pada umumnya itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Berapa waktu anak-anak? 5 waktu. Ya, benar. Oke, yang pertama itu adalah sholat. Nah, sholat ini itu diambil dari bahasa Arab atau berasal dari bahasa Arab sholatu, yang artinya adalah doa. Nah, adapun pengertian sholat menurut bahasa itu menuju atau merujuk kepada kata
ritual atau ibadah pemeluk agama Islam. Nah, jadi sholat ini itu adalah ritual atau bentuk ibadah kita sebagai seorang muslim kepada Tuhan kita atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah zikir. Zikir itu berasal dari kata zikro yang berarti mengingat. Nah, atau menyebut. Jadi zikro mengingat atau menyebut. Nah, zikir itu merupakan sarana untuk kita sebagai seorang hamba itu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan atau Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang sholat dan zikir. Dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Ibu akan menanyakan tentang yang Ibu sampaikan kepada kalian secara acak. Jadi akan bergantian. Semua pasti akan kebagian mendapat pertanyaan. Tolong dijawab dan sebisa kalian saja. Oke, Sally, bagaimana untuk pengertian sholat? Apa itu sholat? Saya Sally, saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian sholat. Ini yang saya tahu ya Bu ya. Sholat itu adalah ritual atau ibadah yang dilakukan oleh umat Islam kepada Allah. Nah, itu Bu. Oh ya, baik, betul sekali. Sholat adalah ritual ibadah kita. Oke, terima kasih Sally. Kepada Nindi, bisa tolong jelaskan kembali apa itu zikir? Baik, Ibu Nindi. Baiklah Bu, Nindi akan menjelaskan sedikit atau mengulang jawaban Ibu aja yang tadi terkait zikir. Zikir itu adalah kita ritual atau hal yang kita lakukan dalam mengingat Allah. Karena dalam berzikir itu kita menyebut Allah, Bu. Jadi zikir itu intinya adalah ibadah yang kita lakukan mengingat Allah. Itu, Bu. Oke, terima kasih Nindi. Ya, betul sekali. Zikir itu kita menyebut Allah itu. Kita mengingat Allah dengan berzikir. Ya, benar sekali. Terima kasih Nindi. Oke, lanjut. Berikutnya itu adalah tentang adabnya. Kita sudah belajar nih tentang anak-anak sudah mengetahui apa itu pengertian sholat dan apa itu pengertian zikir. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang adabnya. Nah, ini adalah poin yang akan kita pelajari pada hari ini tentang adab, sholat, dan juga zikir. Nah, jadi apa sih adab sholat dan adab zikir itu? Untuk adab sholat itu ada beberapa. Yang pertama, itu adalah khusyuk. Nah, khusyuk kan bila anak-anak semua sholat itu pasti diharapkan dalam keadaan khusyuk dan benar-benar dalam keadaan yang mau menyembah Allah gitu. Nah, berikutnya adalah hati yang ikhlas. Nah, dalam sholat tentu kita tidak dianjurkan atau tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dari dorongan siapapun, tapi benar-benar dari hati kita yang mau sholat, mau beribadah, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya itu adalah menjaga waktu dan batasan-batasannya. Oke, jadi kita perlu dalam sholat itu ada adab yang namanya menjaga waktu dan juga batasan-batasannya. Batasan dalam hal apa ini? Yaitu batasan dalam hal yang namanya seperti sudah masuk waktunya. Adab yang baik dari seorang muslim itu adalah jika kita mendengar suara azan, kita langsung mengambil wudhu dan sholat. Itu adalah adab terbaiknya seorang muslim. Nah, jadi kita diminta untuk menjaga waktu dan batasan-batasannya. Jangan kita sholat 5 menit sebelum waktu sholat berikutnya baru kita sholat gitu. Jangan. Usahakan di awal waktu kita sudah sholat, karena seorang muslim itu harus beradab dengan menjaga waktu sholat dan batasan-batasannya. Nah, berikutnya itu adalah
kita itu dalam sholat harus yang namanya menjaga kebersihan, baik itu diri kita maupun tempat sholat dari yang namanya najis-najis yang ada. Nah dengan begitu otomatis kita bisa tuh sholatnya lebih khusyuk, lebih menikmati sholatnya. Jadi diusahakan kita itu sholat menjaga kebersihan tempat-tempat sholat kita. Jangan di tempat yang bisa dikatakan sembarangan, tapi usahakan mencari tempat yang memang suci dari najis-najis. Nah oke, berikutnya itu adalah kita kalau mau sholat itu usahakan di tempat yang memang benar-benar kita merasa nyaman. Jadi menyingkirkan benda-benda yang dapat mengganggu kekhusyuan. Nah, seperti gambar-gambar, tulisan atau apapun itu yang bila kita rasa ini mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, itu disingkirkan aja dulu. Nah, oke, berikutnya itu adalah memakai pakaian terbaik. Nah, anak-anak kan kalau mau jalan atau mau keluar sama teman-teman itu pasti memakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang wangi, yang cantik lah pokoknya. Nah Allah juga pingin kita sebagai hamba ketika berkunjung ke rumahnya ataupun bertemu dengannya itu memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang wangi, yang bersih, yang cantik gitu. Nah makanya kawan-kawan, anak-anak semua diharapkan untuk menjaga adab ketika sholat itu dengan berpakaian yang terbaik. Selanjutnya adalah ketika sholat kita itu diminta atau diharapkan nih untuk bisa khusyuk tadi. Dan kalau bisa kita itu sampai menyesal serta bersedih ketika sholat. Bersedih dalam hal apa? Bersedih karena kita telah melakukan dosa. Seharian ini kita banyak melakukan hal-hal yang Allah benci atau Allah tidak sukai. Jadi ketika sholat, di situ kita yang bertemu dengan Allah, di situ kita memohon ampunan, di situ kita yang merasa kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita membawa setumpuk dosa, kita membawa banyak sekali dosa di hadapan Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah dengan mengharap keridhaan, ampunan, serta meminta perubahan meminta supaya menjadi lebih baik. Nah harapannya kita datang kepada Allah itu walaupun dengan sebanyak apapun dosa kita memohon dengan hati yang tulus, memohon ampunan, memohon dengan sangat keridhaan Allah atas diri kita. Nah oke, yang terakhir itu tentang adab sholat itu adalah melakukannya dengan khusyuk. Nah sudah banyak nih ibu sebut bahwa dalam sholat itu kita harus khusyuk. Dalam sholat itu kita harus yang benar-benar ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa adab yang kita lakukan ini harus khusyuk? Adab yang kita bawa kepada sholat ini kepada Allah itu harus khusyuk karena dengan kekhusyuan kita membuktikan bahwa kita terlepas dari hal-hal yang bersifat duniawi dan kita kembali kepada Tuhan kita. Nah mungkin itu anak-anak tentang adab daripada sholat. Oke, berikutnya itu tentang adab zikir. Nah mungkin anak-anak semua sudah tahu nih adab zikir, tapi mungkin masih ragu apakah itu benar atau tidak. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ada 2 adab tentang zikir. Yang pertama itu adalah ikhlas pokoknya. Kenapa ikhlas itu ada di dalam adab zikir? Karena tentu dalam setiap ibadah itu kita harus lakukan dengan ikhlas. Tidak dengan dorongan, tidak dengan paksaan, tapi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita seperti yang disampaikan oleh Nindi tadi bahwasannya zikir itu adalah tempat kita atau kita menyebut nama Allah, mengingat Allah itu melalui zikir. Nah jadi ketika kita mengingat Allah dengan paksaan itu tentu akan bisa jadi kita berzikirnya akan tergesa-gesa, bisa jadi kita berzikirnya malah lebih kayak yang penting berzikir. Nah tidak seperti itu anak-anak. Berzikir itu harus disertai dengan adab yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir karena Allah, kita berzikir karena ingin mengingat Allah, dan kita berzikir ya karena kita ingin, bukan karena paksaan.
Nah, oke, yang terakhir itu adab zikir adalah merendahkan suara. Jadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa zikir itu lebih baik dengan suara yang tidak terlalu keras, tapi ada juga pendapat yang mengatakan zikir itu lebih baik lantang atau dengan suara yang keras. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan, untuk adabnya sendiri kita lebih baik menggunakan suara yang lemah dalam artian bahwa dengan kekhusyuan tadi kita menyebut nama Allah tuh udah benar-benar dari hati yang kita sampaikan lewat lisan. Nah, jadi dengan kelembutan, dengan kekhusyuan itu harapannya zikir kita ini benar-benar sampai kepada Sang Pencipta kita. Walaupun sebenarnya pada dasarnya Allah itu Maha Pendengar, apapun yang kita sampaikan pasti Allah mendengar. Tapi kita berharap saja dengan hati kita bahwasannya apa yang kita sampaikan ini Allah dengar, sekecil apapun suara kita. Bila kita menyampaikannya dengan hati dan ikhlas karena Allah, itu insya Allah akan sampai kepada Allah itu sendiri. Oke, itu tadi tentang adab sholat dan zikir. Nah, ibu tadi bilang akan ibu tanyakan, jadi siap-siap nih untuk ibu buka absen dulu ya. Nah, karena Sally dan Nindi tadi sudah, berarti Salma. Bagaimana Salma? Bisakah sebutkan kembali? Tidak usah semuanya nak, cukup jelaskan sedikit. Sebutkan aja sedikit beberapa adab sholat dan zikir yang Salma ketahui. Silahkan Salma. Yang Salma dapat dari yang ibu jelaskan tadi tentang apa aja adab sholat dan zikir itu banyak bu. Ada kan yang namanya menjaga kebersihan tempat sholat, adab zikirnya itu ikhlas dan mengecilkan suara. Habis itu kalau adab sholatnya itu ada yang namanya berpakaian yang bersih dan rapi. Ada juga khusyuk bu, khusyuk. Nah, jadi untuk sholat maupun zikir kita itu dituntut atau setidak-tidaknya kita harus khusyuk bu, karena dengan khusyuk kita dapat bisa langsung karena dengan khusyuk itu membuat kita merasa benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma atas penyampaiannya. Benar sekali anak-anak. Semua adabnya itu penting dalam kita beribadah, terutama dalam sholat dan zikir. Yang terpenting itu adalah khusyuk dan ikhlas karena Allah. Dan ada beberapa yang memang harus kita lakukan seperti menjaga kebersihan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak Salma atas penyampaiannya tadi. Apresiasi untuk temannya. Oke, terima kasih Salma. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait adab sholat dan zikir? Ini kita diskusi saja. Bila ada yang tidak diketahui bisa langsung ditanyakan. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Oh, silahkan Nindi. Ibu Nindi izin bertanya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang adab sholat dan juga adab zikir. Nindi mau bertanya bu, kenapa kita perlu mengetahui tentang adab-adab sholat dan juga zikir? Padahal kan bu, tanpa kita tahu juga kita tetap sholat, tanpa kita tahu juga kita tetap berzikir. Nah, jadi kenapa bu kita perlu tahu, sedangkan tahu ataupun tidak kita tetap melakukannya? Terima kasih ibu. Oke, terima kasih Nindi pertanyaannya. Kenapa kita perlu tahu atau perlu nih belajar tentang adab sholat dan zikir? Nah, seperti yang ibu sampaikan tadi bahwa adab sholat dan zikir ini bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat maupun zikir, tapi adab sholat dan zikir ini itu lebih kepada bagaimana kita melakukan
sholat dan zikir tadi tidak hanya sekedar sholat dan zikir, tapi memang benar-benar kita tahu apa itu sholat dan zikir, dan kita tahu bagaimana adab maupun yang kita lakukan di zikir itu benar atau tidaknya. Jadi ini sebagai seorang muslim kita perlu yang namanya belajar. Sebagai seorang muslim kita perlu tahu ini benar atau tidak. Sebagai muslim kita perlu tahu apakah yang kita lakukan tentang sholat, tentang zikir ini sudah tepat atau belum. Nah, jadi pentingnya untuk belajar adab sholat dan zikir ini untuk anak-anak semua tahu bahwasannya sholat dan zikir ini perlu untuk yang namanya disertai dengan adab, agar sholat dan zikir ini dapat diterima atau baik seperti itu. Karena untuk misalkan beberapa dari adab sholat dan zikir itu, jika anak-anak semua perhatikan, jika kita bisa mengamalkan beberapa dan kita bisa sampai di titik khusyuk, itu sudah kita sampai di titik yang namanya kita ini beribadah memang benar-benar karena Allah. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Apakah bisa dipahami untuk Nindi? Kasih Ibu, jawabannya sangat dapat dipahami. Kasih, berarti kita memang perlu Bu untuk mengetahui adab sholat dan zikir, karena tidak hanya kita tahu sholatnya saja, tapi kita juga perlu tahu adab-adab di dalamnya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Nindi. Yang lain apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, baiklah, mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang telah berpartisipasi dalam kelas pada hari ini. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini itu tidak sekedar hanya menjadi pembelajaran yang hari ini saja, tapi jika bisa, pembelajaran ini diingat terus dan diamalkan, karena ilmu itu tanpa pengamalan rasanya juga percuma, katanya. Jadi Ibu harap anak-anak semua kita dapat hidayah untuk bisa mengamalkan ini semua dengan baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang adab bersosial media. Nah, anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sosial media dan sudah akrab banget nih dengan sosial media. Jadi besok kita akan membahas tentang adab bersosial media. Nah, Ibu akan menjelaskan secara sedikit tentang tujuan pembelajaran besok, yaitu adalah tentang apa sih itu adab bersosial media dan apa sih adab-adabnya, dan banyak hal yang perlu anak-anak semua ketahui, bahwa bersosial media itu juga ada batasan-batasannya, ada adab baik dan buruknya. Oke, mungkin anak-anak semua bisa cari tahu terlebih dahulu di buku-buku atau referensi-referensi lain. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.